Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kelas informatika, di kelasnya Pak Amos. Di video kelima seri HTML ini, kita akan pelajari terkait paragraf dan teks di HTML ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tuh mengenai teks-teks HTML apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam dokumen HTML. Di video kelima ini kita akan pelajari bagaimana caranya kita masukkan suatu teks dan juga paragraf ke dalam dokumen HTML, terutama di dalam tag body ya, teman ya. Jadi untuk paragraf di sini, teman-teman bisa menggunakan tag dengan nama tag itu P ya. Jadi tag P ini nanti akan kita gunakan untuk membuat baris paragraf ya. Baik, sekarang saya sudah masuk ke desktop saya ya. Kita akan coba mulai untuk pembuatan dari tag paragraf ya. Kita akan coba simulasikan bagaimana caranya kita membuat suatu paragraf dalam dokumen HTML. Sebelum kita mulai, saya akan membuat satu folder untuk menyimpan file dari hasil latihan kita di video kali ini ya. Saya akan buat satu folder dengan nama foldernya adalah latihan 1 ya. Saya simpan folder di dalam desktop. Kemudian saya akan buka aplikasi text editor yang akan kita gunakan ya. Di sini kita masih menggunakan text editor Notepad++. Nah, selanjutnya seperti biasa ya, kita akan ubah dulu bahasanya menjadi HTML. Kemudian kita simpan terlebih dahulu di dalam folder latihan 1 yang telah kita buat tadi di dalam desktop ya. Lalu untuk nama filenya saya akan buatkan nama file menjadi latihan underscore paragraf ya .html. Jangan lupa teman-teman, setiap pembuatan file HTML saat melakukan penyimpanan gunakan titik HTML di akhiran nama filenya ya. Kita simpan. Lalu kita akan buat terlebih dahulu untuk struktur HTML-nya ya. Kita buat terlebih dahulu untuk strukturnya ya. Untuk judul halamannya di sini saya akan masukkan judul halaman, latihan, paragraf, dan teks ya. Selanjutnya sudah kita masuk ke bagian body ya. Nah, untuk membuat paragraf, teman-teman bisa memasukkan tag P-nya itu dalam body ya. Sama seperti contoh yang akan saya lakukan di sini. Saya memasukkan tag P di dalam body ya. Dengan isi paragrafnya adalah ini adalah contoh dari paragraf ke-1 ya. Lalu saya tutup P-nya ya. Kemudian saya simpan berkasnya ya, saya simpan dan kita akan coba buka untuk hasil dari paragraf ini seperti apa ya. Nah, ini adalah hasil dari paragraf ya, dia akan membuat satu baris ya. Kalau kita ingin membuat baris baru atau paragraf baru, kita bisa tambahkan tag P selanjutnya di bawah ya. Contoh seperti ini. Saya buat dengan kata kalimat ini adalah contoh dari paragraf kedua ya. Kita simpan lagi. Kemudian kita refresh halamannya ya. Nah, maka dia akan tampil paragraf baru dengan kalimat ini adalah contoh dari paragraf kedua ya, teman-teman. Selanjutnya di sini ada tag BR dan tag HR ya. Fungsinya untuk apa? Kalau yang BR ini dia dipakai untuk membuat enter ya atau jeda ke bawah. Kalau yang HR bisa kita gunakan untuk membuat garis pembatas ya. Nanti hasilnya itu dia garis lurus secara horizontal untuk membatasi konten ya. Nah, di sini saya akan buat BR itu di antara kalimat baru ya. Kita buat di paragraf ketiga. Ini kalimat
menggunakan BR ya. Kita masukkan BR di sini, lalu di jeda barunya kita masukkan kalimat ini lanjutannya. Oke, sekarang kita simpan kembali. Kita simpan dan kita refresh di halaman webnya. Nah, maka jika kita temukan BR, dia akan membuat atau melakukan pemisahan menjadi di jeda yang baru ya, atau di baris yang baru, seperti ini contohnya. Kemudian untuk HR seperti apa ya? HR itu digunakan untuk kita membuat satu garis pembatas ya. Kita membuat satu garis pembatas di bawah P ya. Berarti kita gunakan tag HR ya, seperti ini. Kemudian kita simpan ya. Dan kita refresh kembali di halaman webnya. Nah, maka hasil dari HR adalah satu garis horizontal seperti ini ya. Dia dipakai untuk membatasi halaman ya, sebagai garis pembatas. Jangan lupa kita akan berikan komentar ya untuk bagian pertama ini. Contoh paragraf BR dan HR ya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini ada B, I, dan U ya. Fungsinya untuk apa? Kalau yang B ini ya, yang B dia berfungsi untuk membuat teks dengan efek cetak tebal. Kemudian yang I dipakai untuk membuat teks dengan efek cetak miring ya, atau italik. Kemudian yang U ini dipakai untuk menghasilkan teks dengan efek garis bawah ya, atau underline. Jadi B itu bold ya, I itu italic, dan U itu adalah underline. Kita akan coba di simulasi HTML-nya ya. Kita akan buat di bawah garis pembatas ya. Pertama kita masukkan untuk B ya, bold. Ini contoh cetak tebal ya. Kemudian kita buat yang garis miring ya, italic. Ini adalah contoh cetak miring. Kemudian yang garis baru ya, yang garis bawah atau underline, kita masukkan U untuk tagnya. Ini contoh teks garis bawah. Oke, kita buat dulu komentarnya agar lebih rapi. Oke, sekarang kita simpan untuk hasilnya ya. Kita simpan, kemudian kita refresh di halaman webnya. Nah, inilah hasilnya teman-teman ya. Dia menghasilkan cetak tebal, cetak miring, dan juga garis bawah. Agar tidak menyatu seperti ini, tidak menjadi satu baris, kita berikan jeda di masing-masing akhiran ya. Berarti di akhiran B kita kasih BR untuk baris baru ya. Dan di akhiran I kita juga kasih BR. Kemudian perubahannya kita simpan dan kita refresh di halaman webnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya, jauh jadi lebih rapi ya. Ini contoh cetak tebal, cetak miring, dan juga garis bawah. Selanjutnya teman-teman, di sini ada yang namanya heading ya. Untuk heading di sini dia pembuatan tagnya cukup mudah. Teman-teman hanya cukup menuliskan tag H ya, kemudian level dari headingnya berapa. Untuk level di heading sini maksimalnya ada 6 level ya, berarti dari angka 1 sampai ke angka 6. Jadi saat pembuatan heading, teman-teman cukup menuliskan H, kemudian nomor level dari heading itu berapa. Contoh H1, H2, H3 sampai dengan ke H6. H1 ini adalah ukuran yang paling besar ya. H6 itu adalah ukuran yang paling kecil. Agar tidak bingung, mari kita coba untuk simulasi pembuatan dari tag heading ini. Baik, untuk memulai pembuatan tag heading ya, saya akan beri dulu garis pembatas ya, agar kita tidak pusing saat melihat hasilnya. Kemudian saya kasih komentar contoh H1 sampai H6 ya.
Nah, selanjutnya untuk teks dari H1 dulu ya, kita buat dengan tag membuka lalu H1 ya. Kemudian kita masukkan kalimat contoh H1 ya. Kemudian ditutup lagi H1-nya. Kita lanjut ke H2 ya. H2. Kemudian kita lanjutkan ke H3 ya. Kemudian H4 ya. Kita buat sampai ke H6 ya, di level terakhir. H5. Kemudian H6 ya. H6. Baik, setelah selesai, jangan lupa kita melakukan penyimpanan terlebih dahulu ya. Berkas lalu simpan. Setelah disimpan perubahannya, baru kita refresh di halaman webnya ya. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah ya, ini contoh H1, dia paling besar ya. Diikuti dengan H2, H3, H4, H5, dan H6 ya. H6 dia adalah ukuran yang paling kecil teman-teman ya. Untuk H6 di sini. Yang terakhir di sini ada strong dan EM ya teman-teman. Untuk strong di sini dia akan menghasilkan teks dengan efek cetak tebal ya, sama seperti bold. Kemudian kalau yang EM dia akan menghasilkan teks dengan efek cetak miring ya, sama seperti italic. Untuk melihat simulasinya, mari kita lihat di kode editor ya. Di sini saya akan buat di garis pembatas baru ya. Kita berikan HR, kemudian kita kasih komentar, contoh, strong, dan EM ya. Kemudian kita masukkan tag strong ya, strong. Ini contoh strong. Kemudian di bawahnya kita masukkan EM ya. Ini contoh teks efek IM ya. Oke, kita simpan dan kita refresh di halaman webnya ya. Nah, inilah hasil dari strong dan juga IM ya. Untuk IM jadi dia akan menghasilkan teks cetak miring. Kalau yang strong ya, dia menghasilkan cetak tebal sama seperti bold ya. Kita kasih BA di sini agar lebih rapi ya, agar ada jedanya. Kita simpan dan kita refresh kembali. Nah, jadi akan seperti ini ya. Inilah hasil dari latihan kita hari ini teman-teman. Jadi hari ini kita telah mempelajari terkait tag-tag dalam penggunaan teks di dokumen HTML ya. Tadi ada paragraf, kemudian break ya, HR, bold, italic, underline, heading, strong, dan yang terakhir adalah IM ya. Nah teman-teman, jadi untuk simulasi paragraf dan teks cukup sampai di sini ya. Nanti di video selanjutnya, berarti di episode ke-6, kita akan membahas lagi lebih lanjut terkait tag-tag yang belum kita bahas. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam pembelajaran terkait HTML ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.